Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Zara dari kelas 9B Sekolah Islam Nabila. Hari ini aku bakal menceritakan tentang pengertian virus corona, penyebab virus corona, gejala virus corona, diagnosis virus corona, dan juga perawatan virus corona. Pengertian virus corona. Virus corona adalah kelompok besar virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari batuk, pilek, hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Jenis virus corona baru yang lebih dikenal dengan COVID-19. Infeksi virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini dapat menyebar, menular antar manusia. Hingga 16 Desember 2019, Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa sudah 51.857 kasus COVID-19 yang dilaporkan di seluruh dunia. Sampai saat ini, para peneliti tengah bekerja sama untuk menggali informasi tentang virus baru ini, melacak penyebaran virus, dan memberi informasi tentang upaya pencegah penyebaran virus corona. Gejala virus corona bervariasi, dari flu ringan hingga radang paru-paru. Keluhan dapat membaik dengan mudah pada sebagian pasien, namun sebagian pasien lainnya bisa mengalami pemburukan gejala dengan cepat. Gejala tersebut meliputi demam, keluhan mirip seperti flu, misalnya batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, dan juga sesak nafas. Keluhan dapat muncul pada 2-14 hari setelah terjadi paparan virus. Infeksi coronavirus bisa mengancam nyawa apabila sudah menyebabkan radang paru-paru, gagal nafas, atau shock sepsis. Kematian lebih rentan terjadi pada penderita lanjut usia dan orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penyebab COVID-19. Ada dugaan bahwa COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga menyebar dari manusia ke manusia. COVID-19 dapat menyebar lewat terjadi kontak dengan orang yang sudah terinfeksi, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk, bersin, atau yang membuang ludah sembarangan. Terjadi kontak dengan partikel virus yang terdapat di udara ketika penderita COVID-19 batuk atau bersin. Menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi oleh COVID-19, contohnya menyentuh gagang pintu yang di tempat umum, serta pegangan di bus maupun kereta, tombol lift, dan lain-lain. Lalu menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Berjabat tangan dengan penderita. Diagnosis virus corona menyerupai keluhan infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Untuk memastikan bahwa gejala yang dialami benar-benar disebabkan oleh virus COVID-19, dokter harus mengambil sampel darah dan dahak, melakukan swab pada tenggorokan, rongsen dada untuk melihat adakah cairan pada paru. Sampel darah, dahak, dan swab tenggorokan kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut dan menginformasi diagnosa. Perawatan COVID-19. Para ahli masih terus melakukan riset dan pengembangan dalam hal penanganan. Meski begitu, ada sederet upaya yang dapat dilakukan oleh dokter untuk meredakan gejala virus ini. Beberapa di antaranya adalah menganjurkan pasien untuk banyak istirahat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih, memberikan obat pereda demam dan nyeri tenggorokan,
aspirin, ibuprofen, dan paracetamol. Namun, harap diingat bahwa aspirin tidak boleh diberikan pada orang berusia di bawah 19 tahun. Menganjurkan pasien untuk mandi air hangat atau menggunakan pelembab udara guna meredakan nyeri tenggorokan. Pasien yang terinfeksi virus corona akan mendapatkan penanganan untuk meredakan dan pengobatan gejala yang dialami. Sementara pasien yang dengan infeksi yang berat akan mendapatkan terapi suportif seperti alat bantu nafas. Apabila tidak ditangani dengan segera dan seksama, infeksi virus corona bisa memicu beberapa komplikasi seperti berikut: radang paru-paru, acute cardiac injury, gagal ginjal, dan juga kematian. Di Indonesia yang dikonfirmasi yang terinfeksi coronavirus yaitu 3.512 orang yang terinfeksi, orang yang sembuh 282, meninggal dunia 306. Di seluruh dunia dikonfirmasi 1.606.139, yang sembuh 376.200, meninggal dunia 122.669. Sekian dari informasi tentang virus corona. Semoga kalian dapat pelajaran dari pembahasan ini, dan juga stay di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga jangan lupa jika kalian setelah keluar dari rumah, segeralah untuk cuci tangan, kalau bisa ganti baju lalu mandi. Setelah itu boleh memegang benda seperti biasa. Oke guys, sekian dari Nabila Azahra. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.